Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di konten kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Bukan kedatangan sih sebenarnya, saya yang mengundang seorang bintang tamu. Dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, sayang pada ibu, sayang pada anak, istri, dan cucunya. Karena ini udah kakek-kakek ya sahabat. Kita panggil saja ini Bapak Asif Saiful Aziz. Betul Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Maaf ya Pak, tadi aku bilang kakek-kakek ya. Emang kenyataannya seperti itu kan Pak? Enggak apa-apa. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Dalam hal apapun baik ya, selalu Baik, sehat dan insya bahagia Allah. tentunya. Oke Bapak, bisa diceritakan mungkin ke sahabat sekalian, masa sekarang ini kan masa pandemi apa ya? Pandemi COVID-19 yang sepertinya belum juga mau berakhir nih. Iya. Nah, itu tanggapan Bapak nih dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana Pak? Ya, kalau tanggapan dari saya, ya ini kan udah menjadi takdir lah, kalau Takdir. istilahnya kita harus bisa istilahnya Menerima. percaya ya menerima. Kan makanya dalam rukun iman itu kan ada 6 gitu. Iya. Pertama, iman kepada Allah, Iya. iman kepada malaikatnya Allah, Mhm. dan yang lain-lain lah. Iya. Otomatis iman kepada qada dan Qadar qadar. dan Iya. qadar, iya. Makanya kalau sekarang kan dalam sesuatu pandangan saya gitu ya, Iya. kita itu kan dalam kehidupan itu emang memerlukanlah suatu Mhm. ilmu. Mhm. Sedangkan ilmu itu emang untuk bisa untuk menjadi supaya kehidupan kita itu gimana lah gitu ininya. Jadi utamanya ilmu, kita harus punya ilmu. Iya. Jadi harus percaya takdir Allah Iya. itu ya Pak ya. Mhm. Oke deh. Oke kan selama ini kan Bapak itu terjun di dunia bisnis ya, dan tentunya kan dengan pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh ya Pak ya. Iya. Oke kan saya juga tahu kan Al-Mumtaz Collection itu ya Pak ya. Maaf nih sahabatnya, kita sebutin aja. Jadi Bapak Asif Saiful Aziz ini Mitra. ada apa ya namanya, perusahaan bisnis namanya Al-Mumtaz Collection gitu. Dan sekarang kan di masa pandemi COVID-19 ini cukup berpengaruh ya Pak ya. Bisa diceritakan ke sahabat semua apa itu imbasnya gitu ke bisnis Bapak itu bagaimana itu Pak? Ya, jelas sangat sekali ada imbasnya gitu di masa pandemi ini gitu. Kalau istilahnya kitanya nggak tawakal, sabar, utamanya kita terus punya sabar, tawakal, sabar. Kita itu kalau dalam usaha itu sabar menunggunya, harus sabar, tawakal itu punya Allah. Kita itu jangan cangcaya terhadap Allah gitu. Jangan cangcaya. What is the meaning of cangcaya itu Jadi Pak? gimana ya istilahnya, harus apa istilahnya, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah istilahnya memberikan kepada makhluknya itu udah ditakar gitu istilahnya. Baik rezekinya ya milik itunya itu udah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau prinsip saya mah gitu ya, dalam menghadapi kehidupan ini di suasana pandemi ini, saya mah enjoy aja gitu. Saya punya Allah. Iya. Ingat tuh suatu pujangga Arab gitu. Idastadat bikalbal wa fanakiro fi alam nasro. Allahu Akbar. Iya. Jadi kalau sesuatu yang menimpa kepada kita, misalkan musibah, apalah pokoknya yang menimpa kita ada pasrahkan pada Allah. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Di situ kan ada yusrun baina yusroini. Yusrun terjepit di dua antara yusron. Gitu. Makanya kalau sudah memikirkan surat Al-Nasr, insya Allah kebahagiaan bakal didapat. Amin.
Nah itu ya sahabat sekalian, jadi di masa pandemi COVID-19 ini memang sangat berimbas sekali ya dalam kehidupan kita semuanya, termasuk kepada bintang tamu kita kali ini. Tapi beliau punya prinsip, ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga mengatakan bahwa dalam hal apapun, misalkan dalam bisnis, perniagaan dan sebagainya, kita harus sabar menunggu apa tuh Pak? Iya, menunggu pembeli, menunggu istilahnya, jadi jangan bosan-bosan lah. Jangan bosan-bosan. Yang penting kita sudah maksimalkan ikhtiar. Maksimal ikhtiar. Itu yang paling utamanya, ikhtiar. Segala sesuatu juga ikhtiarnya yang diwajibkan gitu. Hasil enggak nama itu mah udah ada yang ngatur yang di atas. Oke, jadi ikhtiar, maksimalkan ikhtiar ya sahabat. Setelah itu kita pun harus selalu senantiasa berhusnuzon tadi ya, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata bintang tamu kita Pak Asif Saiful Aziz, tongcang caya sahabat. Maksud tongcang caya itu kita harus yakin kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menolong kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya, maka rezeki mah udah diatur yang di atas gitu. Makanya kita mah kepada ya yang maha kuasa gitu, tiap malam, tiap melaksanakan ibadah padu gitu, suka apa istilahnya munajat kepada Allah agar dalam kehidupan ya supaya minta diringankan dalam segala yang beban-beban itu ini gitu, apalagi situasi COVID sekarang ya. Jadi yang saya tadi bilang gitu, saya pada orang Sunda gitu ya, cancaya itu ya. Jadi percaya aja kepada Allah. Allah mah memberikan apapun istilahnya udah ada takarannya, makanya mudah-mudahan gitu saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kesehatan lah yang paling utama. Utamanya sehat lahir, sehat batin, rizqul arwah, rizqul asbah, ziyadatul umri, ziyadatul rizki, yang selamanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja. Ya. Oke sahabat sekalian yang baik sekali hatinya, tadi kita mendengar penuturan dari bintang tamu kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha segalanya. Jadi kita tidak boleh cangcaya, jangan takut, jangan pernah sedih, ada Allah kok yang sudah mengatur segalanya. Tapi gini ya Pak, tadi saya dengar Bapak ada kata-kata rizqul arwah, rizqul asbah, ziyadatul umri, ziyadatul rizki. Bisa diceritakan atau diterangkan kepada sahabat sekalian tentang hal itu Pak? Ya, makasih. Yang dinamakan rizqul arwah itu kita itu arwah kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasab kita, kalau kasab itu adalah mencari nafkah, udah ada rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bisa berikhtiarnya, berusahanya gitu. Harus berikhtiar, itu yang paling utama gitu ya. Itu mah udah dikasih oleh Allah dari sananya. Tinggal dijemput gitu ya Pak ya. Jemput gitu. Kalau diam gitu, kalau kita misalkan cuman berdoa aja tapi nggak mau bergerak, nggak mau menjemput gitu ya. Jadi harus menjemput bola, harus dijemput. Iya. Tadi rizqul arwah, terus rizqul asbah? Iya, rizqul asbah itu kan kasab kita gitu. Oh, kasab kita. Ini mencari nafkah gitu. Mencari nafkah. Jadi kasab gitu itu kan apa aja gitu kasab mah, mau jadi tukang jualan, mau jadi tukang ojek online, macam-macam lah kasab itu istilahnya, nggak jadi orang pegawai negeri aja, itu sama itu kan profesi gitu. Kalau seperti saya kan istilahnya serabutan lah. Kalau situasinya begini, misalkan jualan lagi sepi nih, saya otomatis banting setir nih usaha. Misalkan sekarang lagi booming tuh, kemarin kan bunga, sekarang bonsai itu yang pohon-pohon yang dikerdilin gitu, ini saya lagi koleksi bonsai sekarang gitu. Alhamdulillah gitu, dengan penghasilan istilahnya gimana ya, kemampuan saya lah permula itu emang gitu. Tapi alhamdulillah gitu, peminat bonsai itu
banyak gitu. Jadi memang kita harus membuat banyak keran ya, Pak ya, ternyata. Jadi ketika kita membuat banyak keran ya sahabat, ketika ada keran yang satu macet, ada keran-keran lain yang bisa mengalirkan air. Dalam hal rezeki pun seperti itu ya Pak ya. Jadi kita tugas kita itu berikhtiar, dimaksimalkan ikhtiar apapun itu. Kalau istilah Sunda ulah bauan apapun, selagi itu halal, selagi tenaga kita kuat, itu kita coba jalankan. Dan ketika kita melakukan hal itu, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka ya sahabat. Oke, ini Pak, satu lagi nih. Bukan satu lagi, mungkin masih banyak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi kan kata Bapak ya, ketika bisnis agak sepi, coba yang lain, salah satunya bonsai. Tanggapan istri itu bagaimana itu Pak? Ya, alhamdulillah sih kalau istri itu kan nggak ini ngerespon lah gitu ya. Ya istilahnya ya ngedukung gitu kan, lihat situasi kan, situasi kondisi gitu, keadaan sekarang lagi semuanya bukan saya sendiri lah pribadi, tapi semuanya imbasnya kena COVID itunya. Cuman kan walaupun adanya COVID, kita nggak boleh berpangku tangan lah gitu, apalagi kalau situasi begini gitu, nggak nyari mau di mana kita makan gitu. Iya betul. Alhamdulillah, berarti Bapak. Makanya saya mah nggak satu itu yang yang dipegang, ada burung juga. Laki-laki pegang burung betul, maaf ya. Maaf sahabat, maaf. Nanti burung ocehan gitu. Saya koleksi burung di rumah itu banyak macam-macam, mulai dari burung kecil. Oh, jadi bukan hanya untuk hobi saja gitu ya. Tapi untuk kalau zaman sekarang mah bisnis lah, bisa dengan kan bisa COD-an gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya. Iya betul. Oke, ini gaul, ini kakek ini gaul juga ya sahabat. Tapi kita lihat sekali lagi ya sahabat, tadi saya pertama kali mengenalkan Bapak Asep ini kan seorang kakek, tapi ini tampangnya kakeknya milenial nih ya. Dan Bapak alhamdulillah ya, beruntung sekali punya istri yang luar biasa itu ya, yang selalu mendukung. Alhamdulillah gitu, istri mendukung. Istri yang punya istri, kebetulan sekali istri itu kebetulan anak Pak Soleh. Jadi, saya merasa istilahnya beruntung punya anak Bapak Soleh, istri yang soleha. Termasuk saya jadi menantu yang soleh. Gitu. Menantunya soleh. Istrinya juga solihah. Kebetulan anak Bapak Soleh. Mudah-mudahan dengan adanya situasi begini juga dia mah nggak menggerutu gitu. Ya, Bapak, jadi menerima apa adanya. Saya pengen ketawa sendiri, betul sekali ya sahabat, karena Bapak Asep ini bintang tamu kita dikaruniai oleh Allah seorang istri yang soleha, dan kebetulan anaknya Bapak Soleh. Jadi bintang tamu kita ini menantu Pak Soleh, menantu yang sangat soleh. Mudah-mudahan seterusnya seperti ini ya Pak ya. Amin, dan anak cucu keturunan Bapak semua jadi generasi soleh-soleh itu ya. Amin. Soleh dan soleha. Oke Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan semakin maju lagi usahanya. Menjadi sosok suami yang dibanggakan oleh istri, menjadi sosok bapak yang dibanggakan oleh anak-anaknya, dan menjadi sosok kakek yang dibanggakan oleh cucu-cucunya. Dan satu lagi ini Bu, ya sekarang kan momen menghadapi tahun baru Islam. Oh iya betul, tahun baru Hijriah ya. 1443 Hijriah. Mudah-mudahan jadi momen lah untuk kebangkitan Islam. Amin. Gitu kan, ya. Kebangkitan Islam. Yang penting kita itu harus hijrah ya. Hijrah dari yang tadinya jelek pada istilahnya yang agak baik gitu ya. Lebih baik lagi. Iya, jadi hijrah makani, hijrah dari tempat ke tempat. Yang lebih baik lagi, yang itu yang diharuskan kita benar-benar itu hijrah ma'ani, hati. Hijrah ya, hati kita itu harus meningkat untuk meningkatkan amaliyah kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan momennya tahun baru Islam ini, ya insya Allah COVID mudah-mudahan cepat berlalu lah. Amin.
Iya, oke sahabat sekalian, itulah bincang-bincang kita yang sangat ya luar biasa sekali, banyak ilmu yang bisa kita dapat dari seorang kakek yang gaul ini ya. Dan pesan beliau, pesan saya juga di momen tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, mari kita semuanya berhijrah dan jadikan momentum tahun baru Hijrah itu untuk berbuat, beramal, beribadah lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke Bapak, terima kasih Sama-sama. telah siap untuk diundang ke acara ini, dan jangan bosan-bosan kalau suatu saat saya undang lagi ya Pak. Insya Allah. Oke, sahabat sekalian, itulah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa siap mendampingi, membersamai pandemi COVID-19 ini. Amin. Dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang terbuka. Pokoknya mah kita harus lebih baik lagi dari pribadi yang sebelumnya. Saya akhiri saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.